Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah fikih muamalah kontemporer yang berjudul Teori Akad dalam Muamalah. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Miftahul Alif Auralia. Lalu yang kedua ada Dwi Asmaningrum. Yang ketiga ada Diah Dwi Febriani dan yang keempat ada Ahmad Junaidi. Untuk materi yang pertama yakni asas-asas dan sumber-sumber hukum akad, yakni akad atau transaksi merupakan bagian dari fikih muamalah. Jika fikih muamalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya secara umum, maka transaksi mengatur hubungan manusia dengan sesama menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonominya. Asas ini merupakan prinsip yang ada di dalam akad dan menjadi landasan apabila sebuah akad dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan. Dalam hukum perjanjian syariah terdapat 14 asas yang dapat digunakan sebagai landasan dasar dalam menjalankan perjanjian syariah, yaitu sebagai berikut. Mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. A. Asas-asas khusus. Asas-asas ini bersifat khusus dan dapat berakibat hukum. Di antaranya asas konsensualisme atau asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, asas perjanjian itu mengikat, asas keseimbangan, dana asas kepastian hukum. B. Asas-asas umum. Asas-asas perjanjian ini bersifat umum dan tidak berakibat hukum. Di antaranya asas ilahiyah, asas kebolehan, asas keadilan, asas persamaan dan kesetaraan, asas kejujuran, asas tertulis, asas itikat baik atau asas kepercayaan, dan asas kemanfaatan dan kemaslahatan. Sumber hukum akad dari Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 dan dari hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua ataupun poin B, yakni mengenai pembentukan akad. Pembentukan akad sendiri akan terwujud apabila unsur-unsur akad telah terpenuhi. Adapun unsur-unsur akad yakni adalah rukun dan syarat-syarat akad. Rukun akad yang banyak dikenal oleh orang meliputi sebagai berikut. Yang pertama yakni aqidain, pihak yang berakad. Terus yang kedua, tujuan melakukan akad, maudhu al-aqd. Terus yang ketiga yakni objek yang diadakan ataupun maqud alaih. Terus dan yang terakhir yakni yang keempat, ijab qabul ataupun sigot. Adapun syarat-syarat dari pembentukan akad yaitu 1. Hubungan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan janji oleh pihak pertama untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Qabul adalah bentuk penerimaan atas penawaran atau pernyataan janji yang dilakukan oleh pihak pertama ke pihak kedua. 2. Sesuai dengan syariat Islam. Akad yang dilaksanakan harus sesuai dengan syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran dan hadis dan tidak boleh bertentangan dengan syarat, mulai dari segi objek, tujuan, dan pelaksanaan akadnya sendiri. 3. Adanya akibat hukum yang ditimbulkan. Akad akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang telah diperjanjikan oleh pihak yang melakukan akad, juga memberikan akibat hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang berakad. Untuk materi selanjutnya yakni jenis-jenis akad. Jenis-jenis akad di sini jika kita lihat dari keabsahannya maka dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama akad tabaru. Akad tabaru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not for profit atau yang bisa disebut sebagai transaksi nirlaba. Nah, transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, dan juga akad tabaru ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Tabaru sendiri ini berasal dari kata bir dalam bahasa Arab, yakni artinya yaitu kebaikan.
akad yang kedua yakni akad muawadah atau akad komersial. Nah, di sini berbeda dengan akad tabaru. Akad muawadah itu merupakan akad yang menyangkut bisnis atau for profit transaction, yakni jika secara etimologis muawadah itu berasal dari kata awadah dalam bahasa Arab yang berarti pertukaran, lalu membalas jasa, penebusan serta kompensasi. Nah, muawadah sendiri ini merupakan akad yang dilaksanakan buat motif komersial seperti metode membeli, menjual, menyewakan ataupun dengan metode lain yang mana mengambil bisa dalam wujud pertukaran ubah harta ataupun uang, yang mana maksudnya ini gini, sewa benda ataupun upah tenaga kerja. Nah, di sini tuh akad muawadah itu yakni akad yang bertabiat timbal balik semacam jual beli sewa terhadap harta dengan harta. Nah, jadi yang mana akad muawadah ini dibagi menjadi dua lagi, yakni yang pertama natural uncertainty contract, lalu yang kedua natural certainty contract. Nah, yang pertama itu natural uncertainty contract, yakni akad yang memberikan kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktunya. Untuk yang kedua, natural certainty contract, yaitu akad yang tidak memberikan kepastian pendapatan dari segi bunganya, contohnya mudharabah, musyarakah, muzaroah, dan musakoh. Tujuan dan berakhirnya akad. Menurut para ulama fikih, setiap bentuk akad tentu ada tujuan dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak yang berakad. Tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad. Tujuan akan akad harus jelas dan diakui. Urgensi keberadaan akad-akad fikih muamalah kontemporer. Fikih muamalah berisi aturan dasar yang dijadikan sebagai pedoman, sedangkan pelaksanaannya secara detail diserahkan kepada manusia sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam perkembangan masyarakat sekarang, praktik muamalah dapat mengalami perubahan. Aspek muamalah sendiri mencakup akad-akad atau perjanjian dan transaksi, sehingga dalam akad terdapat yang namanya asas. Asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Sedangkan menurut istilah, asas adalah dasar yang menjadi tumpuan dalam berpikir. Samsul Anwar mengemukakan 8 asas yang berkaitan dengan hukum perikatan Islam, yaitu asas ibahah, asas kebebasan berakad, asas konsensualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan. Poin yang terakhir yakni implikasi akad. Menurut ulama fikih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula. Artinya, setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan akad memiliki tujuan, yakni memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkannya, seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli. Terus kayak kepemilikan manfaat penyewa dalam akad ijarah. Terus hak untuk menahan barang dalam akad rahan dan lainnya. Dengan terbentuknya akad akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang berakad. Cuman ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.